Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimin wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia, majelis yang dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya dan senantiasa mendoakan limpahan rahmat untuk orang-orang yang berada di bawahnya. Semoga demikian kita sekarang berada di bawah naungan sayap-sayap malaikat dengan doa-doa limpahan rahmat mereka. Dalam hal ini kita mengkaji tafsir surat Yunus. Kita mulai dari ayat 13. Sebagaimana biasanya kita bacakan ayat terlebih dahulu, kemudian dibantu dibacakan terjemahannya, kemudian nanti kita bahas bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Walaqad ahlaknal quruna, dan sungguh kami telah binasakan al-qurun. Qurun itu jamak dari qarnun. Qarnun satu abad. Satu abad adalah 100 tahun. Berarti qurun berabad-abad, berarti ratusan tahun. Jadi Allah berfirman, sungguh kami telah membinasakan orang-orang yang sudah sekian ratusan tahun sebelum kalian. Sebelum kalian siapa? Sebelum kalian umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kalian, sebelum umat Nabi SAW, sebelumnya telah ada umat dalam waktu yang sangat panjang yang mereka Allah binasakan. Lamma dzalamu, ketika mereka berbuat zalim, ai asyraku, kedzalimannya berupa kesyirikan. Jadi Allah hancurkan mereka, umat di dalam generasi yang sangat panjang ratusan tahun karena kedzaliman mereka dengan kedzaliman yang tertingginya, yaitu kesyirikan. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul, bukan hanya satu rasul, karena mereka di dalam masa yang sangat panjang telah datang kepada mereka rasul-rasul. Setiap generasi dengan kaum masing-masing pasti ada rasulnya sendiri-sendiri. Bil bayinati, rasul-rasul pada setiap kaum, pada setiap generasi zaman tersebut dengan keterangan-keterangan yang jelas, dengan keterangan-keterangan yang gamblang tentang al-haq, tentang kebenaran. Wa ma kanu liyu'minu, tapi mereka tetap tidak beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, kadzalika demikianlah, najzi kami akan membalas, maksudnya kami akan menghukum, kami akan membinasakan juga al-qaumul mujrimin, kaum pendosa, yaitu kalian orang-orang Quraisy
secara khusus ketika itu yang kalian tidak mau patuh kepada Nabi yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud al-qaum al-mujrimin, kaum pendosa, adalah kaum yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Quraisy secara khusus ketika itu. Allah akan binasakan mereka sebagaimana Allah telah membinasakan kaum sebelumnya di dalam kurun, di dalam waktu yang sangat panjang, ratusan tahun telah Allah binasakan. Gara-gara mereka mendustakan nabi-nabinya masing-masing, maka sama saja kalian mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kami binasakan juga. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Ini memang kalau kita mentadaburi kaitannya dengan hidayah. Allah berfirman, waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, dengan keterangan-keterangan yang gamblang, yang gak ada yang bisa memungkirinya, yang tidak ada yang bisa mengingkarinya, bahwasanya itu adalah hak. Dia adalah seorang nabi, yang dibawa adalah hak dari Allah Zat yang Maha Besar. Itu gamblang sekali. Tetapi masalahnya masalah hidayah, jelasnya kayak apapun, gamblangnya kayak apapun, kuatnya kayak apapun bukti, gak ngefek. Jadi hidayah itu mahal sekali. Termasuk orang-orang yang hidup berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang Allah barengkan bersama beliau sangat melemahkan mereka untuk tidak beriman. Artinya tidak ada celah bagi mereka untuk tidak beriman, karena sedemikian mukjizatnya sangat kuat, terutama Al-Quran. Tapi yang namanya tidak ada hidayah, meskipun berhadapan dengan mukjizat yang sangat banyak, khususnya Al-Quran, mukjizat yang paling tinggi, yang gak ngefek, gak ngaruh, tetap saja mereka dalam kekufuran. Maka bersyukurlah kita semuanya. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita merasakan kesyukuran. Kita orang yang jauh dari kehidupan Nabi 15 abad yang lalu. Kehidupan Nabi kita gak pernah melihat beliau, gak pernah melihat sentuhan dakwah beliau, gak pernah merasakan hidup bareng sama beliau, tapi kita bisa beriman. Maka ini sesuatu yang sangat mahal sekali, karena yang berhadapan langsung, merasakan kehidupan langsung bersama beliau, mereka nggak bisa beriman. Jadi ini nikmat yang sangat mahal. Jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Dan Allah mengajari doanya kepada kita agar hidayah yang sangat mahal ini jangan sampai lepas dari kita. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan miringkan hati-hati kami, artinya sesat, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Nyata-nyata kita di atas hidayah, maka kita pertahankan. Berdoa kepada Allah jangan sampai lepas. Dan hidayah ini bukan satu level, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Maka kita pun diperintahkan berdoa kepada Allah setiap hari, minimal 17 kali, ihdina as-siratal mustaqim.